Akademi Kripto, pimpinan tertinggi Akademi Kripto, member Akademi Kripto memberikan menggunakan untuk bersih pengambilan kerugian konsumen atau restitusi melalui kewenangan ketentuan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan para peserta, para korban yang berjuang untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban yang lain dan buat bagi mereka sendiri juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek yang turun langsung melayani, mengayomi, dan peduli kepada masyarakat. Hari ini beliau turun untuk mengawal proses aksi yang dilaksanakan oleh para korban Akademi Kripto, Timothy Ronald, dan Kalimasada. Dan kami juga menyampaikan kepada Kapolri, Bapak Kapolri, perhatikan ini Pak, ini belum seberapa Pak, ini aksi kami hanya perwakilan, tidak menutup kemungkinan dan dipastikan kalau proses hukumnya berjalan seperti semut, maka kami akan datang, akan melaksanakan aksi yang lebih besar. Hari ini kami melaksanakannya bentuk seperti perwakilan dari korban Akademi Kripto saja yang di sekitaran Jakarta, tapi nanti kami akan datang dari seluruh penjuru Indonesia, karena yang sudah bergabung dengan kita di dalam satu grup kurang lebih hampir 30.000 orang korban. Hari ini kami mau melihat seberapa peduli Bapak Kapolri melalui Pak Kapolda Metro Jaya memproses laporan kami yang ada di Polda Metro Jaya. Dan hari ini kami datang kepada OJK yang pertama, kepada yang kami hormati Ibu Komisioner OBJK yang saat ini dijabat oleh Ibu Predidika Widiasari Dewi. Kami menyampaikan kepada beliau agar aksi hari ini ditanggapi dengan cepat, diatensi dengan cepat, dan dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Jangan sampai Ibu sebagai pejabat dipercayakan, diamanatkan oleh negara, tidak melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya. Manfaatkan kesempatan ini untuk membantu para korban Akademi Kripto. Bisa dicek apakah legalitasnya ada di OJK, izin-izinnya, sertifikasinya, bagaimana dengan perbuatan yang kami laporkan tersebut, Timothy Ronald dan Kalimasada, bagaimana aktivitas keuangan mereka melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Hari ini kami semua perwakilan dari perkumpulan korban Akademi Kripto, saya sebagai tim dari penasihat hukum dari para korban mendorong, mempercayakan proses ini kepada penegak hukum. Dan kami sangat berharap sebetulnya tidak perlu ada aksi seperti ini kalau rekan-rekan dapat membantu, dapat melaksanakan tugas menegakkan keadilan dengan benar. Karena kami melihat ada sedikit keterlambatan atau lambat prosesnya. Oleh sebab itu kami perlu untuk melakukan aksi mendorong agar ini menjadi atensi publik, khususnya Pak Prabowo juga yang berusaha maksimal untuk memberantas mafia-mafia hukum di Republik ini. Itu. Dari kejanggalan atau kecurangan kripto, sejak kapan indikasinya ada? Terkait dengan kejanggalan dan kecurangan Akademi Kripto ini, sebetulnya sudah kita sampaikan beberapa bulan lalu ketika kita buat laporan di Polda Metro Jaya. Ini sudah berlangsung dari tahun 2023 sampai 2025-26 ini. Jadi dikatakan 3.000 atau 30.000 korban? 30.000 korban yang sudah bergabung di kita di grup Discord, dan ada 4.000 atau 5.000 orang yang bergabung di grup korban di Telegram. Itu hanya Jakarta? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kerugian berapa kira-kira, Pak? Kerugian terus bertambah. Kalau yang pertama kali ditaksir sampai 200 miliar, sekarang sudah bertambah mungkin kurang lebih, kalau saya nggak salah, hampir 500-600 miliar. Apa harapan Abang dari laporan yang disampaikan ke OJK? Tuntutannya? Yang jelas kami sudah sampaikan melalui teman-teman para korban tadi, kami menuntut OJK turut aktif. Dan tidak perlu sebetulnya harus ada laporan pengaduan dari masyarakat. Ketika mereka melihat ada aktivitas-aktivitas tidak wajar,
seharusnya mereka garda terdepan untuk memberantas mafia-mafia investasi bodong atau penasehat keuangan, influencer keuangan yang menyesatkan masyarakat. Apakah bukti-bukti yang dimiliki bisa dibawa untuk dijadikan proses lebih lanjut? Kalau terkait bukti, kalau kami sampai berani maju hari ini, artinya kami punya bukti yang kuat, kami bukti yang valid, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Bang, Rencana sejauh aksi selanjutnya, Bang? Rencana aksi selanjutnya bagaimana? Aksi selanjutnya kami akan melaksanakan aksi besar-besaran lagi kemarin di DPR RI. Setelah itu di Barreskrim Mabes Polri. Bang, sejauh ini ada komunikasi nggak dari Timothy atau atau Kalimas ada? Sampai sejauh ini tidak ada komunikasi dari pihak terlapor. Tapi dari korban juga sudah mencoba menghubungi atau seperti apa? Kami merasa bahwa kami tidak perlu untuk mengucapkannya berkali-kali. Cukup media sosial media atau media massa sudah menyampaikan, harusnya ketika dia merasa bersalah, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi sejauh ini Timothy Ronald juga telah melaporkan balik kalau nggak salah di Polres. Itu seperti apa, Bang? Ya, hal itu yang kami sangat sayangkan ya. Inilah yang dibacakan tuntutan oleh teman-teman tadi, yang dikeluh kesahkan oleh teman-teman tadi. Masih aja ada hukum yang namanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Padahal yang melaporkan korban dahulu di Polda Metro Jaya, tapi proses yang cepat itu di Polres Jakarta Selatan. Ini kan bentuk pembungkaman orang mengungkapkan kebenaran untuk perlawanan dari mafia-mafia investasi bodong.